Alhamdulillah, acara pembacaan doa dan tahlilnya sudah selesai. Acara selanjutnya akan diisi ceramah muwazzatul hasanah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panggilkan Kiai Abdullah Sani, Pondok Pesantren, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawadah, Ciganjur, Jakarta Selatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratal Mukarramin, para alim ulama yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, ala wajhil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini, ashabul fadilah, guru kita Bapak Kiai Haji Mursidi, guru kita Bapak Kiai Haji Hasan, guru kita Ustaz Muhyiddin Abdul Maki, Al-Ustaz Haji Mutodi, Ustaz Gufrani, Akhina Al-Karim, Sahib Sa'adah Kiai Khalilur Rahman, Ustaz Syaiful Bahri, Ustaz Hasan Basri, Ketua Musola Al-Mukarram Bapak Asmani, Bapak Ustaz Muhyiddin, hadirin wal hadirat, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah musola Asko Latia. Mari sama-sama kita awali sekali lagi dengan baca suratul Fatihah. Fatihah untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita, kakek nenek kita, ashabi hadil wilayah, para pejuang, para ulama yang ada di sekitar kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan keberkahan Maulid pada malam ini, mereka orang-orang tua kita, guru-guru kita, pendahulu-pendahulu kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzahnya, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, jamaah pecinta Rasulullah. Mengapa kita maulid?
Di tahun 1445 Hijriah ini Allah masih berikan kesempatan kita untuk memperingati hari lahirnya orang yang mulia, hamba yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita maulid? Karena bapak kita dulu maulid. Karena guru-guru kita dulu maulid. Karena ulama-ulama kita dulu ngajarin kita maulid. Maka kita pun terus bikin maulid. Karena orang-orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu sudah memberikan contoh terbaik, pendidikan terbaik agar kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jasa-jasa mereka inilah amaliyah yang kita lakukan, jasa mereka semua. Maka kita tidak pernah lupa. Kita tidak akan pernah lupa untuk terus memuliakan orang-orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, guru-guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Karena sudah memberikan penghargaan besar, pendidikan besar buat kita, keturunan-keturunannya. Karena ada orang sebagian yang kita temukan tidak mau mengenalkan anak-anaknya, keturunan-keturunan yang untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca tuh di dalam Maulid Tiba. Ada seorang yang selalu setiap hari diajarkan oleh ayahnya, diajarkan kitab Taurat. Tapi setiap diajarkan kitab Taurat oleh ayahnya, pada bab tertentu ditutup lembaran itu, kemudian dimasukkan ke laci. Terus begitu sampai bab itu ditutup lembaran itu, dimasukkan ke laci. Anak itu kemudian bertanya kepada ayahnya, gerangan apa yang terjadi? Kalau sudah masuk lembaran ini, pasti ditutup oleh ayahnya. Tidak dikerja, tidak diajarkan, dan tidak dikenalkan. Falamma mata bi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Falamma mata abi fatahtu, falamma mata, begitu ayahku meninggal, fatahtu, aku buka itu laci, aku ambil kitab Taurat, aku buka lembaran itu, fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalam lembaran itu mengisahkan akan lahir seorang besar yang akan muncul di akhir zaman, yang lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, kemudian kenegaraannya ada di kota Syam. Pelajaran ini berharga buat kita, Pak. Ketika kita membaca Maulid Tiba, kita membaca buat diri kita semua sebagai orang tua. Kita kurang memperkenalkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, keluarga kita.
memperkenalkan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia agung. Satu contoh, maaf sekali ya, asli mayajibu islahu. Kalau omongan saya banyak salah, tolong dibenerin. Ini guru saya kayak orang di Pelosok. Saya mau tanya, Bapak ngajak maulid ke musola ini ngajak anak gak? Ngajak bininya gak? Pelajaran nih. Kita sebagai orang tua pengen besok dapat pembelaan dari Rasulullah, pengen besok dapat syafaat dari Rasulullah. Kita kejar maulid di mana-mana. Kita berangkat sendirian. Kenapa? Kita cinta kepada Rasulullah. Kita ingin besok mendapatkan pembelaan, syafaat dari Rasulullah. Kita nggak bawa bini kita, nggak bawa anak-anak kita. Yang pengen dapat bapaknya doa, yang pengen dapat kita doa. Makanya kalau begitu besok kita mulai Pak. Kalau begitu baca maulid jangan hanya sekedar. Maaf, kita di mana-mana hadir maulid. Di masjid ada maulid kita hadir, di masjid di musola ada maulid kita hadir. Berduyun-duyun kita memuliakan Rasulullah, mengagungkan kelahirannya. Kita lupa ngajak bini, ngajak anak baca sholawat di rumah. Bareng-bareng suami, istri, anak kumpul baca maulid pernah? Pernah? Baca sholawat bareng bini, bareng anak pernah? Kalau main HP bareng, iya. Bapaknya megang HP, duduk sebelah sini, istrinya sebelah sini, anaknya sebelah sini. Sama-sama main HP dan sama-sama kayak nggak kenal. Pernah nggak tuh bareng-bareng? Nah ini udah bulan Maulid ini, udah Rabiul Awal 1445 Hijriah. Ayo kita duduk bareng nak. Ayo kita duduk bareng. Baca sholawat bareng-bareng pada Rasulullah. Hadirkan Rasulullah ke rumah kita. Hadirkan syafaatul Rasul ke rumah kita. Karena kita tidak ingin pembelaan itu hanya untuk kita pribadi, tapi kita ingin istri kita selamat, anak kita selamat, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah begitu? Pernah begitu bareng-bareng? Bapaknya baca sholawat, kita baca apa sholawat apa saja, apa sholawat Nariyah, apa sholawat Jibril. Kumpul bareng bertiga, berlima, sekeluarga. Ayo duduk sebelum kita kemana-mana. Ayo duduk bersama baca maulid. Kita hanya ingin selamat diri kita. Oh ternyata kita punya istri juga harus selamat. Kita juga punya anak harus selamat. Harus besok sama-sama diambil, diundang oleh baginda Rasul. Ayo sini bareng-bareng sekeluarga. Ini jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita, jasa ulama-ulama kita. Kita sekarang tinggal terusin, kita pun didik anak-anak kita, tanamkan anak-anak kita untuk cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Satu, jasa orang tua. Kedua, kita datang maulid untuk mengambil momentum terbaik untuk muhasabah perbaikan diri kita. Sampai sejauh manakah cinta kita kepada Rasulullah? Muhasabah. Apa muhasabah yang kemudian? Muhasabah kita ingin mengambil pelajaran bahwa Rasulullah yang kita tahu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memuji Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi dipuji oleh Allah, yang muji, yang menciptakan.
Nabi dipuji oleh Allah karena memang akhlaknya luar biasa buat kita, karena khuluquhul Quran. Nah, ini lagi dicontohin buat kita nih Pak. Sekarang orang-orang tua kita. Apakah orang-orang tua kita sudah memberikan contoh terbaik buat kita? Satu contoh, akhlaknya Nabi Muhammad yang begitu hebat, sangat dermawan, itu ada pada akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim yang sangat kita pahami sebagai abul anbiya, beliau yang sangat dermawan. Kedermawanan Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim luar biasa, sudah kaya, dermawan. Nabi Ibrahim itu satu riwayat Pak, tidak pernah makan kecuali dia makan sama orang. Nabi Ibrahim tidak pernah makan kecuali ada yang nemenin makan. Bahkan Nabi Ibrahim pernah jalan 3 mil Pak, 3 mil hanya nyari orang untuk diajak makan bareng di rumahnya. Sifat kedermawan Nabi Ibrahim ada pada Nabi Muhammad. Kesabaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ada pada diri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Nabi Nuh usianya 1000 tahun, tapi dakwahnya 950 tahun. Sabar Nabi Nuh, kau untuk ruku dan sujud kepada Allah, bukan ruku dan sujud kepada Nabi Nuh. Inni da'autuhum lailan wa nahar. Nabi Nuh selalu setiap hari, setiap malam mengajak umat untuk beriman kepada Allah. Wa ma du'a'u illa firar. Enggak ada tuh jawaban dari mereka kecuali mereka lari dari aku. 9.510 tahun Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh sabar. Inilah yang kita lihat sekarang di zaman kita. Nabi dipuji oleh Allah, akhlaknya nabi-nabi terdahulu ada pada diri Rasulullah SAW, dan ini menjadi pelajaran buat kita, menjadi ibrah buat kita yang mesti kepada kita teladani. Karena Nabi itu adalah rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan, rahmatnya Allah luar biasa kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri adalah rahmat bagi alam. Sesudah kita muhasabah, kita meneladani Nabi Muhammad dengan akhlak-akhlaknya yang mulia, kita tunjukkan sekarang. Apakah sesudah Maulid ini, apakah sesudah Maulid ini sebagai Maulid yang luar biasa ini, kemudian kita habis ini makin meningkat iman dan takwa kita kepada Allah, ataukah semakin berkurang cinta kita kepada Allah, semakin kurang takwa kita kepada Allah? Sampai sejauh mana takwa kita kepada Allah? Sampai sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Kok begitu Pak Ustaz? Iya. Nih saya hari-harian aja yang kita mencintai. Kita kalau habis sembahyang, Pak Kiai, itu kan kita baca tasbih tuh. Tasbih 33 kali, ya. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Menjadi 99. Ditambah la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100 tuh. Ini Nabi nyontohin buat kita. Kita ikutin apa enggak? Man sabbahallah fi duburi kulli sholati talatan wa talatina wa hamidallaha talatan wa talatina wa kabbarallaha talatan wa talatina
Fatilka tis'atun wa tis'un. Wa qala tamamannya, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Man sabbaha Allah, siapa yang baca tasbih sebanyak 33 kali setiap habis sembahyang, wa hamidallah ta'ala, baca tahmid 33 kali, wa kabbarallah ta'ala, baca takbir 33 kali. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 33 kali menjadi 99. Sempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Rasulullah. Lalu guru kita ya oleh mannya Mansartiyah. Kata guru kita, Allah, Nabi Muhammad kasih tahu, man sabah Allah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu khotoyahu wa in kana mithla zabadil bahri. Orang yang baca tasbih 33 kali, orang yang baca tahmid 33 kali, orang yang baca takbir 33 kali, tambah la ilaha illallah syarikalah setiap habis sembahyang. Kata Nabi, pasti Allah ampuni dosanya, walaupun dosanya seperti buih di tengah lautan. Gambarannya dosa kita Pak, seperti buih di tengah lautan, bukan di tengah ember, bukan di tengah bak. Gambarannya dosa kita seperti buih di tengah lautan. Banyak, baca itu, baca, jangan langsung Allah melantas kabur. Ini kalau kita mengikuti Rasulullah, baca itu. Tapi bacanya yang serius. Kadang-kadang di masjid-masjid kita lihat orang tua dulu kampung kita di Ciganjur, bacanya lucu, tapi maksudnya apa benar? Ilana rabbana anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Coba dicepetin Pak, dicepetin bisa berubah. Ilana rabbana anta maulana subhanallah, 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 subhanallah. Jadi banlos Pak. Subhanallah daiman qaiman abadan, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Enak tuh. Tapi dicepetin bisa berubah Pak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal, wa fi kulli hal wa ni'matin ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Coba kita cepetin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau orang tua dulu dia baca begitu, yakin sama doanya, yakin sama bacaannya. Makanya orang tua dulu biar bismillah sembuh. Kenapa? Yakin sama bismillah, yakin sama doa. Kalau kita sampai bismillah nggak sembuh-sembuh, kenapa? Nggak yakin dengan bismillah. Ini yang diajarkan Rasulullah. Bismillah yang jangan tinggal tuh. Baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir. Selesai sembahyang, doa baru Fatihah, baru pulang kalau ada keperluan. Jangan buru-buru. Urusan pengen berhasil, urusan pengen gol, buru-buru dari musola. Kabur buru-buru, kayak sibuk dan luar biasa. Padahal orang yang hebat itu Pak, dia tahu tuh antara maghrib dan isya itu maqam mustajabah, saat mustajabah. Doa yang paling hebat, waktu yang paling hebat ijabah doa antara maghrib dan isya. Kalau dia tahu, dia nggak bakal ninggalin musola, nggak ninggalin sejadah. Jangan di matamu habis maghrib. Jangan di matamu, ngapain? Lagi mendekatkan diri kepada Allah, saat mustajabah, lagi banyak istighfar, lagi minta ampunan kepada Allah. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah salah satunya. Belum banyak amaliah-amaliah yang lain yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah buat kita.
Maka termasuk sekarang yang saya bilang adalah bagaimana sekarang ini kalau kita sudah maulid, kita memberikan contoh buat anak-anak kita. Harapan kita anak-anak kita yang akan melanjutkan perjuangan kita sebagai orang tua. Terakhir Pak. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh maulid malam ini di musola kita yang kita cintai. Ada amalan insya Allah yang bermanfaat buat kita. Apa amalannya? Di dalam kitab Targhibul Musytaqin dijelaskan. Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi itu menukil, ro'a rajulun sholihun minal malikiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa sanna wa yaqul man qala kulla yawmin astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah. Man qala kulla yawmin astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata marrah. Kulla yawmin mi'ata marrah. Kata Rasulullah kepada seorang soleh dari golongan mazhab Maliki. Ada seorang soleh dari golongan mazhab Maliki, dia tidur bermimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasul berpesan, man qala kulla yawmin astaghfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin mi'ata marrah. Siapa yang baca istighfar untuk ayah dan ibunya Rasulullah setiap hari 100 kali. Astagfirullah li abawai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 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 Nabi kemudian lanjutkan, man qala kulla yawmin astaghfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulla yawmin mi'ata marrah. Siapa yang baca istighfar untuk ahli keluarganya Rasulullah setiap hari 100 kali, menjadi 200 ya Pak ya. Astagfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Orang yang baca istighfar untuk ayah dan ibunya Rasulullah, orang yang baca istighfar untuk ahli keluarganya Rasulullah, kata Rasulullah, kuntu ma'ahu aina ma kana. Kuntu ma'ahu aina ma kana. Pasti aku akan bersama dia di mana saja dia berada. Di dunia ini, di alam barzakh, bahkan nanti di yaumil qiyamah, di akhir Rasulullah akan bersama kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kali ini yang dapat saya sampaikan, jika ada kekurangan dan kealfan, mohon maaf lahir dan batin. Usikum wa iyaya binasihi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Hasani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Ciganjur. Dan akhirnya kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara dan panitia, apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita menutup Maulid ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin Ustadz Khalil. Waktu dan tempat dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li ikhwanina wa li jami'i masyayikhina masyayikhina wa mu'allimina wa qurrabatina ikhwanina fid din.
اللهم بارك لنا في هذا الشهر بالأول يا الله واجعلنا من أمته المشفعين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا خرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونوير قلوبنا واختم بالصالحات عملنا اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم الخير ولا تجعلنا ياهو من أهل الجهل والشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hari ini kita mau ada acara Maulid Nabi di Musola Solatiyah.